Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tahun ajaran baru 2024-2025 sudah diambang pintu, dan seperti biasanya untuk para wali kelas itu diwajibkan untuk membuat rekapitulasi absen untuk kelasnya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi bagaimana cara membuat absen di mana tanggal dan harinya sudah secara otomatis ya menggunakan fungsi end of month ya atau EO month di Excel. Nah, seperti biasanya kita untuk mempersingkat tutorial ini, saya sudah menyiapkan belangkonya seperti ini ya. Ini adalah belangko di Excel, di mana sudah diberi judul rekapitulasi kehadiran siswa semester 1 tahun ajaran 2024-25 ya. Silakan diganti nama SMK-nya sesuai dengan SMK atau sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini untuk kelas berapa, di sini tinggal diisikan wali kelasnya siapa, dan bulan tahunnya kita ambil dari sini ya. Nanti saya jelaskan, untuk sementara saya ambil aja dari sini ya. Nah, karena datanya masih kosong, maka ini diisi Januari 1900 ya, sesuai dengan format penanggalan. Kalau kosong itu berarti Januari 1900. Kita mulai saja, misalnya sheet ini kita namain dulu misalnya Juli 2024 ya. Berarti kita di sini dimasukkan saja tanggal 1 Juli ya. Ini penulisannya tinggal 1 bulan 7 tahun 2024. Nah, ini 1. Kenapa tulisannya di sini muncul 1 ya? Karena di sini ya, kalau saya format di sini general gitu ya, maka di sini akan terbacanya seperti ini ya. Kalau date tanggal ya, short date misalnya ya, akan terbacanya seperti ini ya. Nah, ini ya, yang sesuai diketikkan. Nah, karena saya hanya ingin mengambil tanggal 1-nya saja ya, maka formatnya di sini saya ambil more number, terus saya custom. Nah, di sini saya hanya ambil tanggalnya aja. Boleh 2 D-nya ya, boleh D1 atau boleh juga D-nya 2 ya. Saya ambil D-nya 2. Nah, supaya keluar tulisannya hanya 01. Nah, karena di sini sudah saya pilih tanggal 1 Juli 2024, maka di sini otomatis ya akan tertulis Juli 2024 gitu. Kalau saya masukkan di sininya bulan 8 ya, maka otomatis di sininya nanti akan berubah menjadi Agustus 2024 ya. Sementara saya masukkan bulan Juli saja dulu ya. Oke. Nah, kemudian untuk tanggal 2-nya kita pergunakan rumus ya, end of month ya, atau akhir dari bulan ya. Nah, cara formulasinya ya, nah kita gunakan pertama if-nya dulu ya. Jika elemen kolom D9, ini kolomnya bisa berubah ya, tergantung dari Excel Bapak Ibu ya. Jika D9 itu lebih besar atau sama dengan, nah di sini fungsi end of-nya yang ini ya, end of month-nya diklik, start date-nya kembali lagi ke sini ya, ke kolom D9 tadi ya. Ini, nah ini dikunci ya, dikunci dengan F4. Tekan F4 ya. Nah, start bulannya dari mulai 0 ya. Kemudian jika ini lebih besar, maka
kosongkan ya, double spasi. Kalau tidak ya, kalau tidak maka D9-nya ini ditambah 1 ya, maksudnya supaya 1 ditambah 1 ya. Tinggal ditutup, di enter, maka hasilnya di sini 2 ya. Kalau mau 02 di sini or numbernya dipilihkan D-nya 2, nggak apa-apa. Oke, berarti 02. Setelah itu Bapak Ibu tinggal tarik aja ininya sampai ujung sini. Nah, maka secara otomatis tanggal di bulan Juli ini sudah terisi. Kemudian di baris ke-10 ini ya, kita akan mengisi harinya. Tanggal 1 itu hari apa ya. Nah, caranya juga pakai kombinasi antara fungsi if ya, fungsi text dan fungsi date ya. Jadi cara mengujinya adalah jika atau if D ini kosong ya, itu sama dengan kosong ya, maka kosong juga ya. Jika tidak kosong ya, maka teks ya, di sini kita ambil value-nya ya, value-nya dari sini D9. Nah, formatnya jangan lupa, cara menulis format teksnya adalah tanda petik 2 di atas ya. Kemudian kurung besar ini dolar strip dash ID ya. Nah, dash ID ini maksudnya adalah untuk menggunakan format Indonesia ya. Kemudian dikurung tutup ya, maaf, kurung tutup ini. Kemudian harinya, kalau format hari biasanya cukup 3D-nya ya, D gitu. Kemudian di tanda petik 2 di atas, kemudian ditutup kurung 1, kurung kedua ditutup. Maka hari tanggal 1 Juli 2024 itu hari Senin ya. Bapak Ibu silakan dicek ya, kalau nggak percaya, itu pasti hari Senin. Formatnya ya, ini misalnya diketengahkan ya. Nah, ini tinggal ditarik aja ya ke sini. Oke ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya akan otomatis ya. Kita bisa cek dari sini, dilihat di tanggal, dilihat di tanggal untuk Juni. Nah, untuk Juli digeser. Nah, itu lihat ya, tanggal 1-nya adalah hari Senin ya, dan tanggal 31-nya adalah hari Rabu. Nah, ini seperti ini. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengisi tanggal dan hari secara otomatis. Bagaimana sekarang kita akan memberi tanda bahwa di hari Minggu kita akan beri blok merah ya. Sekarang kita akan memblok hari Minggu dengan blok merah. Caranya ini diblok dulu ya, dari mulai tanggal sampai tanggal terakhir. Mouse-nya ini. Bentar. Ini diblok dulu. Oke. Kemudian di conditional formatting ya. Di sini new rule-nya kita masukkan formulanya sama dengan di mana tadi tanggal 1 itu, ini kita absolutnya cuma 10-nya aja, sama dengan MGG minggu ya maksudnya ya. Jika kolom D10 itu minggu ya, maka kita format ya, ini menjadi merah. Oke.
kemudian diokehin. Nah, otomatis semua hari Minggu ya akan di blok merah ya. Nah, bagaimana kalau bulannya berubah? Ya kita coba aja ya. Kalau misalnya di bulan Juli ini kita ubah menjadi bulan Agustus ya. Kita coba tanggal 1 bulan 8 misalnya. Ya. Nah, maka otomatis harinya pun akan berubah ya, tanggalnya akan berubah minggunya. Juga kalau misalnya kita di Januari di tanggal 1 Agustus tahun 2025 misalnya ya, otomatis nanti juga akan mengikuti ya semua juga ya. Kita kembalikan ke tanggal 1 Juli 2024 dulu. Juli 2024. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya Bapak Ibu waktu melakukan presensi atau absensi itu tidak hanya tidak capek menceklis ya. Anggap saja semua orang itu hadir dulu ya, kecuali yang tidak hadir ya. Nah, kecuali yang tidak hadir. Nah, untuk mengisi kolom H ini ya, bisa saja Bapak Ibu misalnya seperti tadi ya. Ini misalnya kita ketik aja ya, if jika ini ya tidak sama dengan minggu, tidak sama dengan minggu, MJG. Jika tidak sama dengan minggu, maka anggap saja hadir ya, anggap aja hadir. Kecuali kalau hari Minggu maka kosongkan ya, jangan dikasih tanda. Maka di sini akan otomatis ada H ya. Nah, ini tinggal di copy aja ke sini ya. Ini ya, kemudian keseluruhannya tinggal diklik 2 ya, maka ya ini harus dikunci dulu ya, 10-nya nih saya maaf dikunci dulu 10-nya. Oke ya, di copy ulang ya, di copy ulang ke sini, kemudian di copy ulang ke bawah. Nah, udah clear ya. Jadi hari Minggunya akan kosong. Nah, kalau sudah dianggap hadir semua seperti ini ya, maka Bapak Ibu tinggal ngisi ininya dengan sakit izin alfa secara manual. Ini di blok aja dulu. Ini di blok ya. Kemudian caranya di ini di data, masuk ke menu data, kemudian data validasi ya, data validasi pakai tabel atau list. Nah, listnya ini ya hadir ya, untuk hadir, H untuk hadir, sakit, S untuk sakit, I untuk izin ya, A untuk alfa, dan untuk SMK boleh ditambahkan P untuk PKL. Nah, seperti ini ya. Kemudian ininya di apply ya, diokehin. Nah, ini ya semua sudah ada. Jadi kalau mau ngisi manual, misalnya siswa 1 hari Senin tanggal 1 sakit ya, tinggal diganti aja ya. Ini misalnya ada izin, tinggal diganti aja. Jadi kita tidak usah mengabsen satu persatu, tapi cukup menandai siapa yang berhalangan hadir, apakah itu karena sakit, apa karena misalnya kita anggap ini hadir, ini sakit, ini izin
ya, kemudian di sini ada alfa misalnya kan, kemudian di sini ada dia PKL misalnya, jadi tinggal manual aja ya, PKL misalnya ini. Nah, otomatis di sini ya sudah kita juga bisa tinggal menghitung aja di sininya ya, hitung berapa kali hadirnya, berapa sakitnya, berapa izin, berapa alfa, berapa PKL-nya. Nah, kemudian untuk bulan Agustus ya tinggal kita duplikasi aja ya, misalnya duplikasi ditambah ya, tinggal diklik copy ya, move or copy ya, pindahkan ke N, kemudian create copy. Nah, tinggal dikasih nama, rename ya, Agustus 2024, enter, kemudian ininya kita robah, jangan lupa. Udah otomatis hari minggunya juga menyesuaikan ya, dan juga tingkat kehadirannya kosong. Demikian tutorial singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Terima kasih.